kami, tetapi kami tidak pernah meragukan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu berfirman menyelamatkan, Engkau selalu bersabda, Engkau akan sembuhkan kami, dan itulah yang kami pegang. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian, biar pujian itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer Musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Engkau menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Engkau membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh terfokus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang berbicara kepada kami semuanya. Biarlah firman-Mu boleh semakin memantapkan iman rohani kami, dan boleh membawa kami lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan, dan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami siap dengan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, saya ucapkan selamat pagi. Ya, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya saudaraku. Salam sehat, salam sukacita selalu. Haleluya ya saudara. Ya, sampai pada saat ini kalau kita bisa berada di bulan Maret ya saudara ya, ini semuanya adalah kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ya, saya katakan kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kalau saja kita tidak di dalam kemurahan Tuhan, tidak tahu kita ini ada berada di mana, dan tidak tahu kita kondisinya bagaimana. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kalau saya perhatikan ya saudara, kayaknya sudah satu tahun ya kita ini berada di apa? Berada dalam suasana pandemi. Ya, gitu ya saudara ya. Nah, kemudian apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Selama kita berada di dalam suasana kondisi pandemi ini, tentunya saudara, masing-masing kita punya pikiran yang tidak sama dengan pandemi ini. Ya, ada yang berkata mungkin, wah, wis waktunya pandemi, ya kita di rumah saja, nggak usah ke gereja. Ya, wis di rumah saja. Saudara, memang pikiran ada yang lain lagi. Wah, justru dalam pandemi ini, ayo kita mau datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang seperti itu saudara. Ya, tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa apa yang terjadi semuanya atas seizin Tuhan. Pandemi ini terjadi saudara, kita tidak boleh menyalahkan, oh negara itu salah, negara itu salah, kelompok ini salah, kelompok itu salah. Jangan sudah, jangan menyalahkan. Tetapi hal ini, kondisi pandemi ini terjadi sampai sekarang ini, semuanya atas seizin Tuhan. Sepertinya saudara bertentangan kan rasanya dengan hati kita. Mosok sih pandemi ini kok seizin Tuhan? Ya, saya katakan ini semua, segala sesuatu yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Kenapa saudara? Memang melalui inilah Tuhan ingin melihat sampai di mana kesungguhan kita, sampai di manakah iman kita di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Ya, puji nama Tuhan ya. Kalau tahun kemarin saudara, kita bisa mengadakan Paskah ya. Tetapi tahun ini mungkin kita mengadakan Paskah, ya tetap kita mengadakan Paskah. Jangan, ini pandemi, tidak ada Paskah-Paskahan. Wow, saudara, kalau kita melihat dalam medsos, ya ini memang sudah agak mereda ya saudara ya. Jangan saudara kemudian, ini pandemi wis gak ada Paskah-Paskahan, wis diem-dieman aja. Salah saudara. Ya tetap kita masih menerapkan protokol kesehatan tentunya ya. Puji nama Tuhan saudara. Ya, 1 tahun yang lalu ya kita sudah melewati masa-masa pandemi yang ya katakanlah kritis gitu saudara ya, sampai kita harus beribadah secara online. Tetapi puji Tuhan saudara, sekarang kita sudah bisa beribadah dengan tatap muka ya. Puji Tuhan ya. Minggu depan semua kita umat Kristiani akan memperingati apa yang dinamakan Jumat Agung. Ya, saudara, saya mengingatkan, kalau saudara tidak ada kepentingan yang sangat penting, saudara, luangkan waktu
untuk kita datang beribadah, memperingati Jumat Agung. Apa saudara? Karena disitulah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang terlampau sangat-sangat mengasihi kita. Ya, apa yang kita balas kepada Tuhan? Saudaraku, mari dalam Jumat Agung yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus, silakan saudara hadir ya, kecuali betul-betul saudara sakit, ya, dan betul-betul saudara berhalangan hadir, gak apa-apa, ya. Tetapi kalau tidak ada apa-apa saudara, mari silakan hadir ya saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Dari Alkitab yang kita ketahui bahwa sebelum penyaliban Tuhan Yesus itu ada beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan, ya, yang Tuhan Yesus kerjakan bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang Tuhan kerjakan? Misalnya saudara, ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepada murid-muridnya, ya, ada pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, ya, ada pencurahan minyak, apa itu? Minyak yang mahal itu, yang disorong itu. Ada pencurahan minyak narwastu yang dilakukan oleh seorang wanita, ya. Ada kemudian perjamuan malam dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ada peristiwa Getsemani. Ada kemudian jalan Via Dolorosa. Saudara, kalau ini orang-orang Katolik, gereja Katolik saat ini sampai pada saat ini ya, mungkin hari apa? Mereka mengadakan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung ya saudara ya. Mereka mengikuti liturgi itu begitu khusyuk mereka. Nah, saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Salah satu dari yang sudah saya sebut tadi ya saudara ya. Nah, kita semua sudah tahu cerita-cerita dalam Alkitab sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi sampai sejauh mana pemahaman kita? Bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Bagaimana dengan pengurapan minyak seorang wanita? Bagaimana dengan jalan Via Dolorosa? Sampai sejauh mana pemahaman kita tentang itu semuanya? Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara kita bersama-sama melihat dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saudara, maaf saya tidak bisa pakai masker karena saya mempelajari itu ya. Kalau kita berbicara interaktif dua arah, itu kita pakai masker nggak apa-apa karena ada jeda berhenti, jadi kita masih bisa kawal. Tapi kalau orang berkhotbah atau sambutan yang terus, itu kalau ditutup sama masker, keselepek. Apa artinya keselepek ya? Apa ya? Pokoknya sampai ya nggak bisa ambalan. Semua kita yang BL semua ya, coba pakai masker. Mereka tidak bisa menyanyi dengan baik, nggak bisa keluar. Apalagi maaf bicara, ini mainnya mungkin sudah wayai diganti, saudara ya. Saudara, mungkin ya ini wayai. Karena mungkin pakai masker gini, saudara, mungkin dengan mic yang apa ini? Canggih gitu ya. Wah, mungkin pakai masker pun tidak apa-apa ya, karena suaranya akan keluar, saudara. Tapi ini ya beginilah. Tapi kita harus menerima padanya ya, saudara ya. Saya tetap berdoa. Saya berdoa kerinduan saya bilang sama Elifati, saya bilang sama siapa ya? Sama Egar, sama mana Memo? Aduh, oma ini kepingin punya mic yang taruh di sini tuh, saudara tahu? Yang dicentel di sini tuh. Nah, enak. Jadi saya tidak usah pegang gini. Jadi saya kalau khotbah bisa, tangan saya bisa bergerak bebas gitu loh, saudara ya. Saya kepingin, saudara. Tapi tidak tahu harganya berapa, ya. Ya, kita berdoa ya supaya Tuhan mengirimkan berkat. Karena saya rindu sekali supaya mic ini bisa dipakai oleh yang lainnya, singer atau apa. Sebab mic untuk khotbah itu harus memang sendiri, saudara ya. Karena punya suara khas sendiri. Baik, puji nama Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan kirimkan itu. Baik, saudara, Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai 17. Saudara dapat melihat di layar LCD. Saya akan bacakan semua ayat ini ya, saudara ya. Karena kalau satu saja tidak bisa terpisah. Itu merupakan satu rangkaian. Jadi satu perikop ya. Demikian bunyi firman Tuhan Yohanes 13 ayat 1 sampai 17.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." 16. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Terakhir, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin. Ditutup dengan ayat yang ke-17, "Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya." Kalau kita perhatikan di awal ayat yang pertama tadi, pembacaan itu, di situ menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, bahkan sampai kesudahannya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Kita ini pun adalah murid-murid Yesus yang hidup akhir zaman. Jadi kalau kita mengaplikasikan, berarti Tuhan Yesus pun mengasihi kita sampai pada kesudahannya, sampai kepada saat ini. Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan akhir dari pembacaan ini, jikalau saudara ya, jikalau kamu tahu, kalau nggak tahu ya nggak tahu ya saudara ya, tetapi jikalau kamu tahu semua ini, dari pembacaan tadi semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau tidak melakukan, bagaimana saudara? Ya bukan berbahagia. Tetapi karena kita tahu dan kemudian kita melakukan, maka firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, rasanya gak pantas ya saudara ya, gak pantas
Masa Tuhan Yesus kok disuruh membasuh, mencuci kaki murid-muridnya? Kalau murid-muridnya mencuci kakinya Tuhan Yesus masih gak apa-apa lah ya, pantes lah ya. Ini Tuhan Yesus yang harus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasih, kalau seorang pembantu atau seorang perawat ya membersihkan atau mencuci kaki kita, itu sesuatu yang wajar. Ya, kita tahu kaki itu adalah bagian yang bawah tubuh kita, yang bawah, yang peka dengan kotoran, ya saudara ya. Nah, namun saudara, adalah sebuah kenyataan. Adalah sebuah kenyataan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia beralih dari dunia kepada Bapa. Ya, tadi sudah ada ayatnya ya, saya tidak akan mengulang lagi ayat-ayatnya tadi ya. Makanya saya baca harus keseluruhan. Sebelum Tuhan Yesus masuk dalam peristiwa sengsara penyaliban, ya, saudara, kalau saudara perhatikan, Yesus membasuh murid-muridnya. Ada berapa muridnya, saudara? 12. Apakah termasuk Petrus? Ya. Apakah termasuk Yudas? Ya. Jadi saudara, di mana Yudas? Di mana Petrus? Apakah mereka ada di dalam acara itu? Ada. Jelas ada. Ya, karena Yesus membasuh, Tuhan Yesus tidak katakan Yesus membasuh ke-10 muridnya, tidak. 12 muridnya, murid-muridnya yang ada 12. Termasuk itu Yudas, termasuk itu Petrus. Saudara, Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Ah, ini aja murid yang aku kasihi. Oh, ini aja murid yang nurut sama aku. Tidak. Tapi Tuhan Yesus lakukan semuanya. Ya, Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Sekalipun saudara, Tuhan Yesus tahu siapa Petrus itu nantinya. Petrus nantinya adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Betul saudara? Betul ya. Kita tahu semua cerita itu. Sekalipun Tuhan Yesus tahu siapa Yudas. Yudas adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya 30 keping perak. Saudara, sekalipun Tuhan Yesus tahu orang-orang ini loh yang akan menyakiti aku, orang-orang ini loh yang akan menyusahkan aku, tetapi Tuhan Yesus melakukan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Tidak pilih kasih. Sekalipun itu akan menyakitkan. Belum menyakitkan ya saudara ya, belum. Sekalipun itu akan menyakitkan, dan Tuhan tahu apa yang akan diperbuat oleh kedua murid itu, Petrus dan Yudas. Saudara, Tuhan Yesus berkata, pada waktu dia sampai Yudas, Tuhan Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, Yudas? Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Kaget Yudas, kok tahu ya? Kok tahu ya Yesus ini ya? Berarti dia bisa membaca hati Yudas. Ya, karena Tuhan itu maha tahu. Ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus sempat membasuh kaki Yudas. Tetapi Tuhan berkata sesudah itu, apa sekarang Yudas yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak kau perbuat? Lakukanlah dengan segera. Waduh saudara. Nah, itu kepada Yudas. Nah, sekarang tibalah gilirannya kepada Petrus. Ya, saudara. Petrus berkata, loh Tuhan, masa sih Tuhan mau membasuh kakiku? Tuhan Yesus berkata, ayat yang sudah kita baca tadi ya saudara, sekarang kamu tidak mengerti dengan apa yang aku lakukan. Kamu tidak akan mengerti, tetapi nanti kamu suatu saat akan mengerti apa maksud aku membasuh kakimu. Dan kemudian saudara, Petrus berkata, jangan Tuhan, jangan kau membasuh kakiku, gak pantas. Gitu katanya Petrus. Tetapi Tuhan Yesus berkata lagi saudara, jangan Tuhan, gak elok, gak pantas. Masa guru membasuh muridnya, gak pantas. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa saudara di dalam ayatnya, kalau tidak salah tadi ayat yang ke-8,
kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Wow, Petrus jadi kaget. Waduh, kalau tidak dicuci kakiku, aku tidak mendapat bagian di dalam Tuhan. Saudara, mendengar itu langsung Petrus spontan terperanjat, ya, terkejut. Dengan spontan dia langsung berkata juga, karena Tuhan katakan, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku loh. Saudara, nah disinilah kita tahu siapa Om Petrus. Siapa Petrus itu sebenarnya setelah Tuhan berkata seperti itu. Nah saudara, Petrus mulai ngelamak. Apa ngelamak itu ya? Petrus mulai, apa saudara, bantu saya? Apa ngelamak, apa ya? Ngelamak ya? Mulai berargumentasi dengan Tuhan. Ya, Petrus mulai berargumentasi dengan Tuhan. Loh Tuhan, kalau begitu, wah, jangan kakiku aja Tuhan. Ya, apa dia bilang tadi? Tanganku juga dibasuh Tuhan, kepalaku juga dibasuh lah Tuhan. Weh, Petrus kok gitu ya saudara ya? Mamak ya saudara. Ya, begitulah saudara, Petrus. Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan katakan, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Bingung apa artinya ini? Kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Ya, saudara, selesai Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, barulah Tuhan Yesus menyatakan apa maksudnya. Apa tujuannya? Kok Yesus melakukan itu boro-boro? Yesus itu sebagai gurunya, sebagai Tuhannya, kok ya mau itu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, disinilah baru Tuhan Yesus menyatakan apa maksudnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-14 dan ke-15, dikatakan di situ bahwa kamu pun, apa saudara, wajib. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada kata wajib. Wajib itu adalah arti kata mau gak mau, mau. Ya, wajib itu mau gak mau, harus mau. Gitu ya saudara ya. Nah saudara, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, maka kamu pun harus berbuat apa yang sudah aku perbuat. Saudara yang kekasih, sesungguhnya apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan, tidak ada yang tanpa tujuan. Semua yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat, semuanya adalah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan Yesus melakukan bukan hanya sekedar ritual saja, hanya sebagai upacara saja, hanya sebagai adat atau agamawi saja. Tidak. Tuhan Yesus melakukan hal itu bukan secara ritual, agamawi, adat dan lain sebagainya, tetapi Yesus melakukan itu karena Yesus mempunyai maksud dan rencana. Ya, karena apa saudara? Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi tujuannya adalah mengajar bagaimana murid-muridnya harus wajib saling melayani. Ya, saya berapi-apiskan ya saudara ya. Saya bilang sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Dan inilah yang Tuhan berikan. Sebelum firman Tuhan ini diberikan kepada saudara, firman Tuhan itu juga diberikan kepada saya. Ya, mengajar bagaimana murid-muridnya harus wajib saling melayani. Tujuannya adalah mengajar harus saling melayani, mengasihi, dengan menunjukkan apa saudara? Melayani, mengasihi dengan sampai menunjukkan apa? Mencucu? Jangan, tidak boleh. Yesus lakukan dengan sepenuh hati, saudara. Jadi tujuannya adalah Yesus mengajar harus kita saling melayani, mengasihi dengan menunjukkan sikap kerendahan hati kita. Ya saudara, mencuci kaki Yesus itu, mencuci kaki itu satu hal yang sangat
Aduh, gimana ya saudara ya? Itu kalau tidak ada kerendahan hati, tidak akan terjadi sesuatu itu. Ya saudara, sikap kerendahan hati inilah yang Tuhan minta dalam kepribadian murid-muridnya. Sekali lagi saya katakan awal tadi, siapa juga yang dimaksud murid-muridnya? Bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus. Tidak, itu terdahulu. Tetapi murid-murid yang sekarang siapa saudara? Murid-murid yang sekarang ini siapa namanya? Ada Buan, ada Memo, ada Wane, ada Ibu Mayasari, ada Ibu Dewi, ada Bapak Arifin, ada Ibu Susi. Itu semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu murid-murid yang hidup di 2000 tahun yang lalu saudara. Tetapi kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi Tuhan Yesus juga minta sikap kerendahan hati inilah yang ada di dalam kepribadian kita, murid-muridnya. Saudara, bagaimana dengan pengajaran untuk kita murid-muridnya yang hidup di saat ini, saudara? Aduh, angel dugem, angel, wes angel, katanya dia. Nah, saudara, tapi Tuhan minta mengajar supaya kita melayani, mengasihi dengan sikap kerendahan hati, bukan melayani mengasihi dengan mencucu atau dengan brutal. Ya, saudara, jangan, tetapi dengan sikap kerendahan hati. Dalam Injil Matius, sudah kita baca mengingat waktu, ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, dan selanjutnya dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku, ku besar. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara ingat ya saudara ya, di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, mungkin ini baiknya dipersiapkan, tolong. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Kenapa Tuhan pakai orang yang rendah hati? Kenapa? Tidak dikatakan dengan yang lain-lainnya, tapi Tuhan minta supaya kita melayani, mengasihi dengan kerendahan hati. Kenapa? Ada apa di balik kerendahan hati itu? Nah, ini saudara, mari kita akan baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih apa nih? Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Congkak itu sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sekarang dengan realita hidup kita? Tuhan ingin supaya kita pun saling melayani, mengasihi dengan sikap kerendahan hati kita. Ya, Tuhan ingin supaya kita peduli kasih, kita mempunyai peduli kasih, saudara. Ini yang akan kita terapkan. Sebenarnya saya akan memberikan pengumuman nanti tentang peduli kasih, tetapi mengingat nanti pasca masih banyak acara, saudara ya. Jadi nanti tentang peduli kasih ini akan saya bawakan di minggu kemudiannya, ya. Karena ini juga penting peduli kasih. Pemerintah menggalakkan peduli kasih. Kenapa gereja tidak? Kenapa gereja harus menutup mata? Kenapa, saudara? Jadi sudah waktunya lah gereja pun harus bangkit dengan peduli kasih, ya, dengan tidak memandang suku, tidak memandang status sosial, tidak memandang status intelektualitas kita. Oh, itu orang yang pintar-pintar, itu orang yang suki-suki, oh itu suku ini. Di gereja kita ini banyak suku-suku, saudara. Kita harus bersatu, saling melayani, saling mengasihi. Dengan status sosial kita yang berbeda-beda di gereja kita ini. Ya, puji nama Tuhan.
Saya selalu berdoa supaya kita selalu bersatu di dalam Tuhan. Ya, ada sebuah logo, kalau tidak salah itu yang pernah disampaikan oleh almarhum suami saya, hidup rukun, berkat turun. Jadi makanya harus rukun, ya, rukun supaya berkat itu turun, ya saudara ya. Nah, saudara, membantu dengan kasih, ya, saudara. Jadi kita harus saling melayani, mengasihi dengan kerendahan hati. Kita wujudkan itu semuanya dengan peduli kasih kita. Ya, dalam Efesus sudah kita baca, saudara, di situ dikatakan bahwa tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Saling membantu. Itu adalah wujud peduli kasih kita. Membantu dengan kasih, bukan membantu dengan pamrih, saudara ya. Membantu dengan kasih, bukan dengan pamrih. Artinya saudara, kalau saya bantu kamu, pokoknya kamu harus begini loh ya sama saya. Tidak ada embel-embel itu. Kita harus dengan tulus membantu. Jangan ada kata-kata, kamu tak bantu ya, kamu tak bantu asal kamu mengertilah dengan aku. Saudara, tidak ada kata embel-embel, tidak ada pamrih. Kalau kita mau membantu peduli kasih itu, marilah kita mewujudkan peduli kasih itu terhadap sesama kita. Ya, firman Tuhan katakan, selagi ada kesempatan, mari kita mau berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman sampai jalan kali. Sampai bukan ya? Betul Pak? Selama kita ada kesempatan, hendaklah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang, terutama kepada teman seiman. Siapa teman seiman, saudara? Kita ini adalah saudara-saudara kita seiman di dalam Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Memang saudara ya, berkata itu memang lebih mudah daripada kita melakukannya, ya. Tetapi disinilah sesungguhnya Tuhan ingin melihat sampai di mana tingkat kedewasaan rohani kita, sampai di mana tingkat iman kita, mutu kualitas iman kita. Jangan pokoknya imanku segini sudah, wah aku sudah dewasa rohani, tidak peduli orang masih plong begini, plong begitu, tidak peduli, saudara. Jangan. Mari kita mau menoleh ke kanan, kita mau menoleh ke kiri, kita melihat ke bawah, kita melihat ke belakang. Ada banyak orang-orang yang perlu uluran tangan kasih kita. Jangan kita cuek. Ya saudara, mari kita mau wujudkan saling melayani, saling mengasihi dalam wujud peduli kasih, ya saudara ya. Saudara, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kalau kita mau menerima berkat-berkat Tuhan, kita harus berani bayar harga. Nah ini di sini mungkin kuncinya. Wow, kalau suruh bayar harga, mundur aja aku. Wes enggak, saudara. Tetapi ingat, kalau kita mau menerima janji Tuhan, janji apa terserah saudara. Kita mau minta janji apa sama Tuhan. Kita mau menerima berkat-berkat Tuhan, berkat apa yang saudara mau minta, silahkan. Kita harus berani bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Mau tidak mau, ini wajib saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Gampang saudara, tidak bayar harus sekian juta, sekian ratus ribu. Tidak. Apa saudara? Gampang saudara. Apa yang harus kita bayar? Yaitu ketika kita direndahkan, kita tetap rendah hati. Ketika kita ditinggikan, kita tetap terus juga rendah hati. Acap kali saudara, kalau kita direndahkan, gimana kita? Oh, mau saudara kalau kita direndahkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kalau kita direndahkan, tetap kita rendah hati untuk kita menerima janji dan berkat Tuhan. Sebaliknya, kalau kita ditinggikan, diumbul-umbulkan, apa diumbul-umbulkan? Disanjung, ya betul. Maaf, tidak ketemu itu kata itu. Ketika kita disanjung,
Tetapi namanya si Bugem harus tetap dengan ada kerendahan hati. Kalau kita lagi disanjung, ditinggi-tinggikan, kemudian Bugem apanya besar, kepalanya besar, wah, upah tidak kita terima. Ya, saudara. Tetapi mari kita mau tetap dengan kerendahan hati kita. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kita boleh melayani, kita boleh mengasihi, tapi tidak ada kerendahan hati, semuanya percuma. Ya, jadi harus ada sikap kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus, kerendahan hati dalam membasuh kaki murid-muridnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, ayat yang terakhir, ini baik kita baca ini semua ya saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 ini adalah kuncinya saudara ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil menjadi orang Kristen, anak Tuhan, murid Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti apa saudara? Jejaknya. Kita harus mengikuti jejaknya. Acap kali kalau kita menyanyikan pujian seperti Yesus, seperti Yesus, kita mungkin menyanyi dengan air mata kita. Itu saja ku minta. Kita minta, aku mau seperti Yesus, aku mau seperti Yesus. Tetapi ketika kita dihadapkan, wow, begini Tuhan, tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Tetapi melalui ayat ini kita dipanggil menjadi anak Tuhan. Kita harus mengikuti teladannya, kita harus mengikuti jejaknya. Teladan apa itu saudara? Kira-kira teladan apa itu saudara? Tunggu berita selanjutnya pada hari Jumat Agung. Kita akan melihat apa itu teladan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sakit rasanya untuk tubuh, tetapi disinilah Tuhan memberikan teladan buat kita. Melalui kita memperingati Jumat Agung, kita mengerti, wow, begitu Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, saya undang barisan musik. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan Yesus buat teladan hidup yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Betapa Engkau mengasihi hidup kami ya Tuhan, ketika Engkau memberikan pelajaran hidup dalam hidup ini untuk saling mengasihi, saling melayani, sebagaimana teladan Engkau mengasihi para murid. Teladan yang Tuhan berikan supaya kami saling melayani, saling mengasihi, dengan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan kerendahan hati, dengan melakukannya semuanya untuk Tuhan, karena segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup ini oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, saling melayani, saling melakukan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan firmankan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkuatkan dan tolong kami supaya kami menjadi murid yang benar-benar melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah di akhir zaman ini, dalam tantangan-tantangan zaman iman yang menggoncang dunia saat ini. Tuhan, kuatkan kami yang Roh Kudus supaya kami tetap bertahan sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan berkati kepada kami yang memberkati kami oleh firman, tambah-tambahkan hikmat daripada kuasa daripada Tuhan. Kami sedang jemaat Tuhan berterima kasih telah menegur mengingatkan kami bersama. Bila kalian terus selalu memaparkan firman dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Tibalah saatnya kita akan sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman,